Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa TI ya. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan ya dengan atas ketidakhadiran saya dalam di 2 minggu terakhir, khususnya karena saya memang dalam kondisi sakit ya, saudara, dan lagi masa pemulihan. Mudah-mudahan semakin hari semakin sehat dan bisa pulih seperti sedia kala. Terima kasih untuk ada yang sudah mendoakan kesembuhan saya sehingga saya boleh sehat kembali. Semoga apa yang Anda lakukan beroleh keberkahan dari Tuhan. Ya, mohon maaf kalau masih belum maksimal ya, suara saya masih agak-agak tersendat ini. Jadi belum bisa lantang sekali untuk menyampaikan materi, tapi minimal saya sudah mencoba menyiapkan materi dan sudah saya siapkan ya, nanti kita akan coba lihat bersama secara cepat saja karena saya menghemat tenaga, saudara ya. Jadi belum pulih 100%. Baik, kita akan mulai saja di minggu ini. Nanti minggu keempatnya mungkin agak cepat ya, saya lihat barangkali minggu depan kita bisa 2 pertemuan. Nanti kita akan coba lihat ya, supaya tidak tertinggal maksudnya. Oke, ya, kita akan masuk, materinya adalah konsep teks ya. Ini materi yang sederhana dan Anda pasti sudah sering melihat bagian-bagian yang nanti akan dijelaskan. Baik, apa itu teks ya? Apa itu teks? Kalau Anda dengar istilah teks itu apa? Tulisan ya. Kalau tulisan itu berarti kan kumpulan simbol ya, bisa huruf, angka, titik, koma, dan sebagainya. Yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi teks itu dipakai untuk menyampaikan pesan. Nah, teks pada umumnya disebut dengan tulisan ya, writing, tulisan. Media utama yang digunakan dalam sistem multimedia. Jadi nggak mungkin kita menciptakan satu produk multimedia tanpa teks, ya full gambar ya nggak mungkin ya. Pasti ada teks di dalamnya. Nah, fungsinya adalah bahwa teks itu digunakan ya, bentuknya kan bisa kata, kalimat, paragraf ya. Jadi kata, bentuk kalimat, kumpulan kalimat, bentuk paragraf. Itu digunakan untuk menyampaikan ya pikiran, ide, ya fakta dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia. Itu teks ya. Karena produk multimedia ini kan bergantung pada teks dalam banyak hal. Pertama, menjelaskan bagaimana aplikasi berjalan, kemudian membimbing user bernavigasi ya, kemudian menyampaikan informasi yang sebagai tujuan rancangan gitu ya. Nah, itu kira-kira kegunaan secara umum dari teks. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa hal yang teknis ya. Didasarkan pada pembuatan huruf angka spesial karakter. Teks itu dapat dikategorikan dalam karakter ya A sampai Z. Lalu angka 0 sampai 9. Lalu ada karakter spesial ya, dan sebagainya, banyak sekali. Ya, juga dikenal sebagai karakter set ya. Ada yang orang bilang itu simbol ya, boleh-boleh saja. Ya, karena termasuk juga icon dan sebagainya ya. Oke, jadi simbol matematik, huruf Yunani, huruf Latin, Arab, dan sebagainya. Kemudian ada typeface. Ya, typeface ini apa? Jadi representasi grafik dari alfabet, angka, dan spesial karakter. Di tipe ya, tipe huruf. Nah, kalau kita mengenal istilahnya kan ada Arial, ada Times New Roman, dan sebagainya. Itulah typeface. Nah, kemudian font itu ukuran, ya. Jadi font itu ukuran tertentu suatu typeface. Jadi kalau font itu bukan jenisnya, font itu ukurannya, size-nya.
Nah, ukuran itu diukur dalam satuan poin. Ya, satu poin itu 1/72 inci ya, atau 0,0 sekian. Jadi ukurannya diukur dari ujung atas huruf sampai ke ujung bawah, gitu, ya. Itu teknis dalam mengukurnya. Oke, kemudian kita akan melihat typeface, font, dan poin ya. Jadi pengelompokan typeface. Nah, ini penting untuk kita pahami karena memang sebetulnya typeface itu kita nggak banyak pakai sebetulnya ya. Jadi tipe-tipe tertentu saja. Jadi kalau Anda nanti sudah masuk ke satu produk multimedia, Anda bikin web, Anda harus perhatikan fontnya berapa ya, typeface-nya apa dan sebagainya. Ya, tinggal dibaca ya. Jadi menggunakan, kalau ini ada serif, yang tipe serif. Ada Times New Roman, ada Georgia, ada Garamond. Ya, serif ya. Lalu ada sans serif, ada Arial, Helvetica dan sebagainya. Saya tidak minta Anda untuk menghafalkan itu, minimal kita menggunakan bisa paham gitu ya. Bisa paham, oh ternyata Times New Roman itu masuk ke kategori serif gitu ya. Arial itu masuk ke kategori sans serif. Ya, jadi filosofinya kita tahu gitu minimal ya. Di kata sans itu dalam bahasa Prancis berarti without, tanpa ya. Sering dipakai untuk dokumen, layar yang mengandung banyak teks dan sebagainya ya. Silakan nanti bisa Anda baca. Nah, ini karakteristik umum yang membedakan antara serif dan sans serif ya. Anda bisa lihat, jadi umumnya kalau serif itu punya punya lengkungan-lengkungan begitu ya. Jadi kemudian thick and thin strokes ya, jadi ada tebal tipisnya kelihatan, sedangkan kalau sans serif itu ukurannya lebih konstan. Jadi kita bisa bandingkan ini antara yang serif dan sans serif ya. Kan bisa Anda lihat. Oke, kemudian ini contoh ya. Jadi ada serif, sans serif, silakan Anda bisa lihat ya. Ada Arial, Verdana, Georgia dan sebagainya. Nah, mana yang kita gunakan ya tentunya sesuai kebutuhan aja. Nggak ada keharusan, harus menggunakan yang model serif, harus menggunakan yang sans serif, nggak ya. Jadi tergantung kebutuhan. Oke, kita bisa lihat ya di slide-slide selanjutnya. Nah, kenapa kita harus memperhatikan yang namanya typeface, font, dan poin? Ini adalah efek, gitu ya. Jadi kalau Anda bicara tentang efek, huruf mungkin Anda boleh pakai apa saja, ya. Sekian banyak model yang ditawarkan. Tapi bagaimana kita bisa menarik perhatian audiens gitu ya, user terhadap sesuatu hal yang dianggap penting. Ini efek ya. Ada itu fungsinya untuk apa? Penekanan gitu ya. Penekanan di bagian tertentu. Contoh ya, ada case, ada upper lower ya, bold, italic, underline, ada emboss, ada shadow ya, warna dan sebagainya lah ya. Ini semuanya efek ya. Ini Anda pasti udah pernah pakai gitu kan di Microsoft Word apalagi ya, sudah pernah sering pakai. Jadi tidak semua efek kita gunakan dalam kita melakukan atau membuat naskah. Minimal kita tahu, ternyata efek itu fungsinya untuk apa. Itu yang penting ya. Jadi fungsi dari efek itu untuk apa? Ya, ini adalah anatomi typeface atau font ya. Nah, ini untuk pemahaman Anda saja ya, silakan ya, ada apa istilahnya ya, ada ascender itu garis di atas rata-rata untuk lowercase karakter. Ya, descender itu garis di bawah rata-rata untuk lowercase karakter. Leading itu spasi ya. Ada efek leading, tahu ya, spasi. Kemudian tracking, spasi antar karakter, istilahnya ya, tracking. Kemudian ada kerning ya, spasi di antara sepasang karakter, biasanya overlap ya, untuk memperbaiki tampilan. Jadi
kalau kita lihat ternyata anatomi dari typeface atau font ini banyak. Ya, kita bisa melihat. Ini contoh yang serif ya, contoh yang serif. Times New Roman. Oke, kemudian anatomi typeface font yang lain ya. Kalau kita lihat ini kan ada model yang lain. Ya, ini model sendernya di mana ya. Ada counternya, ada terminalnya dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita bebas menggunakan teks apa saja. Ya, yang perlu diingat bahwa kalau kita pakai efek apa dan sebagainya, yang perlu diingat bahwa yang Anda lakukan mengolah teks, menyajikan teks, itu tujuannya satu, ya, supaya orang bisa memahami dengan mudah isi teksnya. Jangan sampai nanti orang baca teks malah bingung. Pernah nggak Anda baca tulisan malah bingung, ini tulisan apa gitu ya? Karena direka-reka gitu kemudian. Itu nggak boleh terjadi ya, kalau nanti Anda menggunakan teks ini. Ya, ini silakan nanti dilihat ya, tracking, kerning, leading. Ya, oke. Jadi unkern ya, dipakai yang kern, space-nya nambah apa dipadatkan dan sebagainya. Ada tight, loose, ya betul sorry ya, tracking, nah, ini ada spacing agak itu bisa dimainkan oleh Anda. Gitu. Itu bagian-bagian dari typeface. Ya, kemudian tingginya, leadingnya, ya, baseline-nya. Ini memang hal-hal yang bersifat teknis. Bagian teks ini memang ya menjadi dasar ya dalam menyajikan pesan ya. Kita menggunakan teks ya selain gambar di multimedia, tapi teks itu yang lebih dominan. Ini ya, ini ada apa namanya model apa namanya Georgia ya. Ada berapa px dan sebagainya kan, jarak atas bawah kiri kanan dan sebagainya. Ini di Photoshop atau mungkin Anda pakai browser ya, kalau Anda pakai Photoshop ya ini bisa diolah ya. Naik turunnya dan sebagainya. Kalau kita nanti sudah menyangkut Anda bikin pakai web gitu, ya otomatis si huruf itu harus diolah dulu gitu. Nggak mungkin ya hurufnya masuk ya tanpa pengolahan lebih dulu. Jadi harus diolah dulu sehingga nanti muncul di dalam tampilan web Anda itu sudah merupakan hasil pengolahan gitu ya. Oke. Ya, ini silakan nanti bisa dilihat-lihat ya. Memang ini isinya adalah apa sih namanya? Teknis ya. Bagaimana bagian tertentu dipadatkan ya, spasinya bagaimana bagian tertentu di expand gitu kan, diperlebar. Ya, ini sila ada apa namanya? Leading ya, reading line 1. Jadi ascendernya tadi ya, garis ya dan sebagainya sudah kita lihat. Kemudian ada istilah JGIS ya dan anti-aliasing ya. JGIS ini merupakan batas kasar patah-patah pada bitmap image. Betul ya, kalau Anda perbesar image itu biasanya ada apa? Ada yang patah-patah gitu ya. Merupakan konsekuensi dari pixel. Jadi ada yang kepadatannya bagus, ada yang kepadatannya dia kurang bagus. Anti-aliasing merupakan teknik untuk mengeliminasi batas kasar tersebut. Paham ya? Nah, teknik ini biasanya pakai pixel dengan warna sehingga batas kasarnya seperti garis yang berkesinambungan, nggak kelihatan gitu. Jadi menyatukan font sama background-nya kan, kalau kelihatan ya, kadang-kadang kelihatan ada gambar itu kayak nggak nempel gitu di background-nya. Jadi ada batas kasarnya lah, itu menghilangkannya dengan anti-aliasing. Ya. Oke. Nah, bisa lihat bagian sisi tepi yang kasar ketika gambar diperbesar sampai ukurannya maksimum. Kita lihat ya. Oke. Kemudian bagaimana prosesnya untuk menghilangkan itu menggunakan anti-aliasing tadi ya, teknik yang dipakai untuk mengurangi JGIS tadi. Gitu. Ya, nambah warna
pixel dengan warna yang lebih muda. Gitu ya. Kita bisa lihat. Oke. Kemudian ada istilah plain text ya. Nah, dengar plain text ya. Plain text itu apa? Teks dalam format elektronik yang dapat dibaca oleh manusia, plain text ya. Kemudian ada apa namanya? Rich text, ada formatted, istilahnya style mirip dengan plain text tapi punya fitur tambahan. Ya, dipakai di web ya. Kalau hyper adalah link ya. Hyperlink ya. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke reference teks atau dokumen yang lain. Hypertext ya. Ini ada plain text ya. This is plain text is readable by humans. It can contains number 0, 1, 2, 3, 4 and punctuation ya, tanda hubung. Plain text. Kalau rich text ya ini ya. Kalau Anda menggunakan HTML itu ada itu ya. Tag-nya. Nah, hypertext ya. Hypertext. Nah, kalau sudah masuk di pemrograman internet Anda akan ketemu sama ini ya. Yang perlu diperhatikan ya dan tuntunan saat kita menggunakan teks. Yang pertama, buat seringkas mungkin. Ya, buat seringkas mungkin, jadi tidak terlalu panjang. Kemudian gunakan typeface and font tadi ya, sudah kita bahas di awal-awal, yang nyaman dibaca. Ya, kemudian buat supaya dapat dibaca dengan baik, dengan enak bacanya. Jangan audiens bacanya malah bingung. Ya, jadi pertimbangkan untuk pakai style dan warna ya, batasi konsisten. Jadi jangan typeface-nya robah-robah gitu ya, konsisten sama typeface yang Anda gunakan. Kemudian notes-nya apa? Hindari lebih dari 3 jenis typeface. Ya, memang kadang-kadang kita bikin sebuah produk ya multimedia itu kelihatannya nggak ada apa namanya, nggak ada aturan khusus ya. Dalam hal teknis, kalau sudah masuk ke teknis, ya tentunya ini menjadi penting. Ya, ini menjadi penting. Ya, contoh ya, contoh. Can you read me? Mana yang menurut Anda paling enak ya, gitu ya contohnya. Ini yang mudah terbaca ya. Mudah terbaca kan? Mudah terbaca ya. Saya bisa bandingkan ya. Perlu rapat ya, bacanya susah. Enak yang mana? Enak yang bawah ya. Ini perbandingan-perbandingan yang Anda mungkin bisa nanti pakai sebagai referensi ya, bahwa untuk membuat sebuah tayangan teks itu kita nggak asal-asal memunculkan ya, baik itu typeface-nya, font-nya, dan sebagainya. Memang ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian menggunakan teks secara efektif, ya, mengkomunikasikan data. Contoh ya, nama dan alamat pelanggan, informasi harga produk, itu mengkomunikasikan, menjelaskan konsep dan ide. Ya, pernyataan misi perusahaan, menjelaskan media lain, label ya, ada button, caption-nya dan sebagainya. Jangan sampai nanti misalkan user menggunakan ini ada icon gitu ya, ada simbol, tombol pakai simbol apa nih gitu kan, nggak jelas. Itu akan justru akan menyulitkan ya, menyulitkan pengguna nanti. Oke. Keuntungan kerugian penggunaan teks. Ya, keuntungannya ya tentunya murah ya, karena kan kita nggak usah download dan sebagainya kan, sudah disediakan. Ya. Kemudian mempersantri ide secara efektif, ya, menjelaskan media lain ya, ada gambar apa penjelasannya. Menjaga kerahasiaan, mudah diubah. Ya. Kerugiannya apa? Mudah dilupakan. Ya. Orang akan lebih mengenal gambar daripada menghafalkan sebuah teks. Betul ya, saudara ya. Membutuhkan perhatian lebih dari user daripada media lain. Nah, sekarang katakanlah gini ya, kalau lu suruh baca gitu kan, baca ya teks atau buku, nggak ada gambar, nggak ada ilustrasinya, ya ternyata akan membosankan. Ya, jadi memang ada kerugian, tapi nggak mungkin ya Anda bikin sebuah produk multimedia tanpa
menggunakan teks ya, sangat nggak mungkin. Pasti kita menggunakan teks, sudah pasti ya. Oke, ini kerugiannya ya. Kemudian ada hypertext dan hypermedia. Apa itu? Ya, hypertext itu teks dengan reference ke beberapa teks lain yang bisa diakses ke pengguna. Ya, referensi tersebut disebut dengan hyperlink ya. Pernah pakai hyperlink ya? Kalau bikin PowerPoint itu bisa pakai hyperlink sebetulnya. Jadi saya masukin slide, kemudian saya mau klik ke Excel gitu. Nah, coba bisa buat hyperlink, bisa saya klik, nanti dokumen Excel dimunculin. Excelnya close, balik lagi ke slide. Itu bisa ya. Gitu kan. Nah, dokumen berbasis teks dengan tambah data statis, gambar, tabel ya, hypertext. Oke ya, jadi tadi ya jaringan node yang terhubung melalui link yang dapat dikunjungi user. Ya, kalau kita klik yang masuk kemana, itu hyperlink, ya, itu hypertext istilahnya. Ya, hypermedia. Ya, ini contoh ya, contoh hypertext dan hypermedia ya, masuk dot mana ya, masuk kemana sebagainya. Kemudian hypermedia tidak hanya memuat teks, tapi juga foto ya, betul ya, audio, video, suara tuh, ya, garis komputer dengan yang berhubungan dengan topik tertentu. Ini adalah hypermedia. Data-data multimedia yang tersimpan dalam sebuah struktur jaringan hypertext di hypermedia. Contoh yang paling mudah itu adalah ya World Wide Web ya, www. Kalau Anda lihat presentasi bioskop yaitu non interaktif ya, multimedia standar nggak ada hyperlink kan. Contoh dari hypermedia ya. Ini kira-kira gambarannya ya, multimedia dan hypermedia. Oke, jelas ya. Dan ilustrasi ini bisa cukup jelas nih. Ada ya. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat untuk Anda. Ya, nanti sisa pertemuan yang belum kita laksanakan kita akan lihat ya di waktu. Nah, ini kan ketinggalan di awal aja udah kemudian saya sakit ya, jadi agak-agak tersendat. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.